Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 12 Februari 2024, tertulis dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Siapkan hati menyongsong kehadirannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Sefanya diperintahkan oleh Allah untuk menubuatkan bahwa Allah akan merebahkan orang-orang fasik dan melenyapkan manusia dari muka bumi ini. Juga Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem. Serangan dan penjajahan bangsa-bangsa lain terhadap Yehuda merupakan hukuman Allah, karena para pemimpin maupun umat Yehuda tak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan Israel. Mereka hidup semaunya. Selain Allah Israel, mereka juga menyembah matahari dan bulan, juga dewa-dewa lainnya. Untuk semua itu, Sefanya berseru, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel dengan mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Umat Israel diingatkan untuk tidak membela diri, apalagi mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Namun mereka rela menerima hukuman atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Berdiam diri berarti pula pasrah terhadap keadilan Allah yang menghukum orang-orang bersalah, namun percaya juga terhadap belas kasihan Allah. Allah memang membenci dosa, tetapi mengasihi manusia berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Pada saat itu terjadi yang disebutkan dalam nats ini sudah dekat. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa berdalih akan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Apalagi kita melemparkan kesalahan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada majelis gereja kita, kepada keadaan yang terjadi saat itu, dan lain-lain. Yang harus kita lakukan adalah berdiam diri di hadapannya dan menantikan penghakimannya yang adil, serta berharap akan kasih-Nya. Nah, saudara-saudaraku, sebelum tiba saatnya hari Tuhan, kita tidak perlu cemas. Otoritas Tuhan sendiri untuk menetapkan hari kedatangannya, bisa saja hari ini, esok, atau masih lama. Yang pasti hanya Tuhan yang tahu akan kedatangannya kedua kalinya. Yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini adalah hiduplah sesuai dengan firman dan kehendak-Nya. Lakukanlah yang baik dan benar kepada semua orang. Siapkan hati untuk menyongsong kehadirannya. Amin.
Mari kita nyanyikan Bukuende 539 ayat 3. Sai hutagam do Tuhaku, sai rade ale tondiku, tagam pajowonai, sai tulangitan manomu, hodi Yesus Tuhan mi, sai mardongan olop-olop, huria managam ho, Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu akan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hati kami selalu siap untuk menyongsong hari kedatangan-Mu kedua kalinya, di mana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran, hidup mengasihi sesama kami manusia. Yalah Bapa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan menguatkan kami dan memberikan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memeliharamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.